Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Reko Adianti, mahasiswa PPG Universitas Islam Malang tahun 2023. Kami mempersembahkan laporan best practice yang kegiatannya dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Best practice ini dibuat oleh saya sendiri dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. PPL Aksi 1 dilaksanakan pada hari Senin 16 Oktober 2023, PPL Aksi 2 dilaksanakan pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Tujuan dari best practice ini adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal pada materi perbandingan senilai, meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi skala. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 1. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal perbandingan masih rendah. 2. Motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika masih rendah. 3. Guru belum terbiasa menerapkan model pembelajaran bervariasi. Praktik ini penting untuk dibagikan karena 1. Dapat membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi sehingga kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal perbandingan meningkat. 2. Peserta didik lebih fokus dengan adanya LKPD interaktif yang dapat memandu setiap kelompok dalam menyelesaikan masalah. 3. Peserta didik menjadi lebih antusias, aktif, kreatif, dan interaktif dalam pembelajaran sehingga motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. 4. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru lain untuk membuat inovasi dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut: yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. 2. Jadwal pelaksanaan PPL tidak pada waktu pembelajaran yang efektif. 3. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. 4. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri dan kelompok. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan: 1. Menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dan memastikan jaringan internet stabil. 2. Meminta izin kepala madrasah dan teman sejawat serta mengonfirmasikan jadwal PPL kepada peserta didik. 3. Mendorong peserta didik untuk belajar dan memahami materi prasyarat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan tutor sebaya dalam diskusi kelompok. 4. Memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, memberi pertanyaan pemantik kepada peserta didik, meminta peserta didik untuk membagi tugas saat diskusi agar semua aktif. Strategi yang digunakan: menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning pada PPL Aksi 1 dan pendekatan STEAM dengan model pembelajaran proyek based learning pada PPL 2 dipadukan dengan metode variatif, tanya jawab, diskusi, dan penugasan dengan berbantuan media serta alat dan bahan pembelajaran yang inovatif seperti LKPD interaktif dan PPT. Yang terlibat dalam PPL Aksi 1 dan 2, saya sendiri sebagai guru, kepala madrasah memberi izin dan fasilitas, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing, peserta didik sebagai subjek, rekan sejawat sebagai perekam. Sumber daya atau materi yang diperlukan: peralatan pendukung untuk pembelajaran dan video conference meliputi kelistrikan, LCD proyektor, jaringan internet, perangkat komputer, kamera digital, tripod, serta cadangan kuota internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan: 1. Guru mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran proyek based learning. Peserta didik menjadi lebih aktif, bersemangat, kreatif, dan fokus dalam pembelajaran, serta kemampuan dalam menyelesaikan soal menjadi lebih baik karena dipandu dengan LKPD interaktif. 3. Berdasarkan hasil tes formatif, menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi perbandingan adalah 85 dengan kenutasan hasil belajar mencapai 70%. 4. Berdasarkan hasil tes formatif, menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi skala adalah 78 dengan kenutasan hasil belajar mencapai 75%. Refleksi hasil dan dampak:
Apakah hasilnya efektif? Hasilnya efektif karena berdasarkan hasil tes formatif menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi perbandingan senilai adalah 85 dengan ketuntasan hasil belajar mencapai 70%. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi skala adalah 78 dengan ketuntasan hasil belajar mencapai 75%. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala madrasah, teman sejawat, dan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran sangat positif. Yang menjadi faktor keberhasilan, bimbingan dosen, guru pamong, masukan dari teman sejawat, dukungan kepala madrasah, dan kerjasama dari peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses. 1. Untuk melakukan proses pembelajaran yang maksimal, guru perlu membuat perencanaan yang matang, bertahap, dan tidak terburu-buru. 2. Bertambahnya pemahaman guru tentang model pembelajaran PPL dan PJPL. 3. Peserta didik dan guru harus sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran berbasis masalah atau berbasis proyek untuk memunculkan daya berpikir kritis. 4. Guru lebih mengenal karakteristik dan kemampuan peserta didik. 5. Guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, serta pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih.